Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap di rumah aja. Di video kali ini kita akan membahas tentang mencoba menggunakan rumus perhitungan dalam Microsoft Excel. Jadi langsung saja kita buka program aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk melakukan perhitungan dalam Excel itu yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa saja yang digunakan untuk melakukan perhitungan di Microsoft Excel. Nah, di sini saya akan kasih tahu terlebih dahulu untuk membuat perhitungan sederhana ya. Ini rumus yang digunakan adalah yang pertama penjumlahan, itu kita menggunakan tanda plus. Kemudian untuk kelihatan nggak ini ya, saya perbesar dulu ya. Nah, ini ya. Untuk penjumlahan menggunakan tanda plus. Kemudian untuk pengurangan menggunakan tanda strip ya. Kemudian untuk perkalian menggunakan tanda bintang ya. Kemudian untuk pembagian itu menggunakan tanda garis miring. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya untuk menggunakan karakter-karakter ini atau rumus-rumus ini, itu kita harus wajib ya, sebelum menulis ya, kita wajib menggunakan tanda sama dengan ya. Ini sebelum membuat rumus ya, sebelum membuat rumus penjumlahan kita wajib ya, itu kita harus memberi tanda sama dengan. Nah, contohnya sini saya buat besar-besar saja. Sini saya buat 36 aja. Nah, misalnya di sini ada angka 78, kemudian di sini ada 82. Di sini ada 80, di sini ada 75. Nah, misalnya di sini kita akan menjumlahkan 78 ditambah 82 ya. Caranya itu kita buat sama dengan, kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita lihat selnya ya. Di sini adalah M3 ya, kita tulis M3. Kemudian akan ditambah N3. Jadi di sini M3, kemudian kita tambah tanda plus, kemudian N3. Nah, seperti ini ya. Kalau kita enter ya. Nah, jumlahnya adalah 160. Nah, itu untuk menjumlah ya, menjumlah sederhana ya. Jadi yang kita jumlah bukan angkanya tetapi nama selnya. Di sini adalah kalau kita taruh di formula bar, di sini adalah M3 ditambah N3. Jadi M3
datanya itu 78 dan N3 datanya adalah 82. Nah, jumlahnya 160. Oh, misalnya di sini mau dibuat 80. Nah, misalnya 80. Nah, kalau kita enter, nah karena di sini sudah rumus, jadi sudah akan berubah otomatis ketika kita enter. Ini tadi 82 jumlahnya 160. Kalau kita enter, kita ganti 80, kalau kita enter, nah menjadi 158. Nah, di sini rumusnya tetap M3 plus N3. Yang bawahnya juga seperti itu. Jadi kalau di bawahnya adalah M4 ya, di sini M4 dan N4. Kita coba lagi, sama dengan M4 ditambah N4, kemudian enter. Nah, jumlahnya sekian. Nah, kemudian kalau misalnya dijumlah dari atas ke bawah atau posisi vertikal ya. Nah, di sini berarti M ya. Jadi di sini sama dengan, kita lihat M3, kita tulis M3. Nah, kemudian di bawahnya adalah M4 ya. Jadi di sini kolomnya tetap M, cuman beda baris. Barisnya di 4. M plus ya, plus M4. Nah, kalau kita enter, nah jumlahnya 158, sama dengan ini ya, karena itu 7880, 7880. Kalau kita lihat rumusnya M3 plus M4. Di sebelah sini juga seperti itu ya. Sama dengan, kita coba lagi, N3 ditambah N4, enter. Nah, 155 ya. 80 75 15, sini 80 75 155 juga ya. Nah, kemudian kalau dikurang misalnya kita hapus ya. Untuk pengurangan juga seperti itu ya. Di sini sama dengan, kita kurang ya, sama dengan M3 dikurang, kita buat ya, M3 dikurang N3 sama dengan, nah, min 2 ya. Karena 78 sama 80, 80 dikurang 70, 78 dikurang 80 berarti kurang 2, min 2 ya. Nah, kalau di sini kebalikannya, bukan ya, bukan, karena ini 75 ya. Jadi 80 dikurang 75 berapa? Ya, kita sudah tahu jawabannya itu 5. Jadi di sini kita coba menggunakan rumus sama dengan. Nah, untuk penulisan rumus ini tidak dibenarkan menggunakan spasi. Jadi tidak ada spasi ya. Jadi sama dengan, langsung kita tulis M4 dikurang N4. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Nah, sisanya 5. Yang ke bawah juga seperti itu ya. Itu yang pengurangan. Kemudian yang perkalian, misalnya ini jangan banyak-banyak biar enak ya. Perkalian misalnya di sini 6 sama 5. Nah, kita sudah tahu 6 kali 5 berapa. Kemudian di sini 6 dikali 6 misalnya. Kita ya sudah tahu ya 6 kali 6 itu berapa, 5 kali 6 itu berapa ya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan rumus perkalian ya. Di sini kita langsung saja, di sini kita ketik sama dengan, kemudian M3 masih M3. Nah, perkalian kalau 6, yang 6 kali 5 di sini adalah M3 dikali N3. Jadi di sini kita M3, kemudian tanda bintang. Untuk membuat tanda bintang itu menekan tombol shift dan angka 8 ya. Shiftnya tekan dulu, tahan, kemudian shift angka 8 pencet 1 kali, kemudian shiftnya baru dilepas. Nah, kemudian N3. Nah, di sini M3 dikali N3. Sel
M3 dikali sel N3. Kita enter jumlahnya, iya 30. 6 kali 5 30. Nah, kalau di sini 6 kali 6 berapa? Ya, sudah tahu ya. Sama dengan M4 dikali N4. Nah, kita enter. Nah, 36. Nah, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Ke bawah juga seperti itu. Jadi M3 tanda sama dengan M3 dikali tanda bintang N3 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pembagian bagaimana? Nah, untuk pembagian ini kita buat yang mudah-mudah aja ya, yang mudah-mudah, misalnya 9 di sini 3. Ya, kita sudah tahu ya. 100 di sini 10. Nah, kita sudah tahu jawabannya. Nah, ini untuk membuktikan saja. 9 bagi 3 berapa? Nah, caranya jangan lupa sama dengan, kemudian M3 dibagi menggunakan garis miring ya. Garis miring dibagi N3. Kemudian kita enter. Nah, 9 bagi 3 3. Di bawahnya kita coba lagi, sama dengan M4 dibagi N4. Enter, jumlahnya berapa? Iya, 10. Nah, itu adalah pembagian ya. Nah, jadi ini adalah untuk jumlah, ini untuk pengurangan, ini untuk perkalian, dan ini untuk pembagian. Nah, itulah rumus sederhana untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk menggunakan rumus ya, itu kita tidak tidak boleh lupa ya, atau harus mengawalinya dengan tanda sama dengan ya. Ini wajib ya kalau akan membuat rumus. Kalau tidak ada sama dengannya, misalnya di sini contoh ya, di sini kita buat langsung kita buat M3 ditambah misalnya N3. Ketika kita enter ya, jadi tulisannya tetap seperti ini, tidak menjumlah ya. Tapi kalau dikasih sama dengan di depannya ya, sama dengan, nah jadinya seperti ini, kita enter. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi menggunakan tanda sama dengan itu wajib untuk membuat rumus. Nah, jadi begitu ya teman-teman, untuk penggunaan rumus sederhana di Microsoft Excel. Nah, videonya sampai di sini dulu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.